saat berada sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sayang pada setiap kita. Amin. Saya ingin menyampaikan satu pesan firman Tuhan. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini, karena Tuhan yang menyuruh. Ya, saya percaya kalau disuruh itu kadang-kadang menjadi satu hal yang tidak enak sebagai kita sebagai seorang manusia. Betul nggak sih? Kalau disuruh-suruh itu kok kayaknya kita tuh jadi orang yang direndahkan gitu ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang menyuruh, pasti ada maksud yang baik. Sekalipun kadang-kadang kita tidak selalu mengerti. Kok aku disuruh seperti ini Tuhan? Kenapa aku harus melakukan seperti ini? Bahkan kadang-kadang kalau Tuhan menyuruh itu tidak masuk logika secara manusia, tidak masuk akal manusia. Tapi saya percaya justru disitulah awal di mana Tuhan bisa melakukan mujizat dalam hidup setiap kita. Amin. Nah, saya coba baca setiap kita baca ya, kembali di kitab Yeremia ayat 17 Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Kemudian yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saya percaya kalau tahun 2024 adalah tahun yang sangat baik buat setiap kita. Tapi kita nggak bisa kemudian memungkiri juga loh, buat tahun 2024 ada kemungkinan yang namanya masa kering. Ada masa-masa di mana kita mungkin mengalami hal yang berat dalam hidup kita. Tapi Alkitab katakan, selama kita mengandalkan Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang bahkan tidak mengalami panas terik, dan bahkan di dalam tahun yang kering kita tetap bisa berbuah dengan sangat lebatnya. Nah, doa saya, sekalipun kita mengalami hal yang berat dalam hidup kita, itu tidak menghentikan kita untuk terus maju, untuk kita terus percaya pada Tuhan, bahkan kita semakin mengakar kepada Tuhan, untuk kita bisa mengalami buah-buah yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Nah, karena itu kayak apa, setiap kita belajar terlebih dahulu. Ini kaitannya memang dengan yang namanya pekerja. Setelah saya merenungkan, kalau saya bicara tentang pekerja, itu implikasinya atau apa sih yang nyantol seringkali dalam pikiran kita kalau saya ngomong pekerja? Sebagaimana berpikir gini, kalau kita ngomong tentang bekerja, artinya menghasilkan duit, betul? Artinya menghasilkan uang. Pokoknya kalau bekerja itu segala sesuatu yang menghasilkan uang. Nah, tahukah saudaraku bahwa kemarin kita belajar juga bahwa yang namanya berdoa pun itu juga bekerja. Apakah berdoa otomatis kita mau menghasilkan uang dengan berdoa? Saya percaya gini, kalau buat saya yang namanya bekerja itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan untuk menghasilkan sesuatu yang kita harapkan terjadi dalam hidup setiap kita. Artinya kita bisa mengerjakan sesuatu untuk kita bisa mengalami pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Kita bisa bekerja untuk kita mengerjakan sesuatu di dalam keluarga kita, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia dan harmonis. Kita juga bekerja untuk kita memang bisa menghasilkan atau mendapatkan pendapatan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak dalam hidup setiap kita. Itu definisi dari pekerja. Dan dari sini kita belajar bahwa orang yang bekerja tidak semuanya bisa menghasilkan seperti yang diharapkan. Ada orang yang sudah bekerja mati-matian dalam hidupnya, sungguh-sungguh dalam kehidupannya, tapi toh juga tetap tidak bisa menghasilkan seperti yang diharapkan. Ada orang-orang yang sudah berjuang melakukan sesuatu buat keluarganya, tapi toh sampai hari ini mungkin belum menghasilkan seperti apa yang diharapkan. Ada yang berjuang juga, mungkin sudah berdoa, sudah berpuasa mungkin, tapi ya kehidupan rohaninya masih belum sampai seperti yang diharapkan. Sudah bekerja keras, berolahraga, makan sehat semuanya, tapi ya masih kesehatannya belum baik. Tapi saya percaya ketika kita jadi orang yang mengandalkan Tuhan, itu artinya sama seperti pohon yang tanam tepi aliran air, artinya kita akan terus merambatkan akar kita. Belajar untuk kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita bicara mengandalkan Tuhan, itu tidak bisa lari dari yang namanya satu kata ini, yaitu taat. Bukankah ketika kita mengandalkan Tuhan itu bicara tentang ketaatan dalam hidup kita? Amin. Kita bicara kita mengandalkan Tuhan, tapi kita tidak tanya sama Tuhan. Kalau kita tidak tanya sama Tuhan, kita tidak tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita bisa taat kepada firman Tuhan? Karena itu ketika kita ngomong, aku mau belajar mengandalkan Tuhan, aku mau belajar hidup melekat sama Tuhan, kata kuncinya adalah kita juga harus belajar taat. Karena percuma kalau Tuhan berfirman pada setiap kita,
tapi toh pada akhirnya kita juga tidak mau taat. Tapi toh pada akhirnya kita nggak mau lakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Karena itu yuk, saat ini saya ajak setiap kita belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa kita percaya bahwa setiap apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita itu adalah bermaksud mendatangkan kebaikan semata saja untuk setiap kita. Tuhan tidak kepengen kita alami sesuatu yang tidak baik. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan tidak pengen membebani kita. Ketika Tuhan ngomong sesuatu dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah kepengen kita tuh menjadi hidupnya menjadi semakin berat atau semakin tidak baik. Tapi yang saya percaya, setiap firman Tuhan kalau kita lakukan dengan taat, sekalipun kadang-kadang itu tidak mudah, sekalipun itu kadang-kadang bertentangan dengan kedagingan kita, tapi kalau kita mau belajar taat melakukannya, saya percaya Tuhan akan nyatakan yang baik dalam hidup kita. Amin. Nah, setelah kita belajar mengandalkan Tuhan dan bekerja, artinya bekerja mengandalkan Tuhan. Bekerja sekali lagi ya, bekerja bisa berarti kita memperjuangkan keluarga kita, berjuang di dalam kesehatan, berjuang secara kerohanian, termasuk berjuang secara finansial. Kita perlu belajar juga seperti yang kita pelajari dari Petrus ya. Kita baca ya Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Ini ayat yang mendasari apa yang saya sampaikan malam hari ini. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan ayat ini. Dia ngomong seperti, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, seringkali orang suka dengan ayat yang ke-6. Setelah mereka melakukan apa yang firman Tuhan, maka mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Banyak orang gagal fokus pada jumlah ikan yang ditangkap, pada besarnya atau banyaknya jumlah ikan yang dihasilkan oleh Petrus pada malam itu. Namun pada hari itu, ya sehari maksud saya, karena semalam-malam mereka sudah bekerja dan mereka tidak mendapatkan ikan. Namun kita harus flashback, mungkin sekitar beberapa jam sebelumnya, bagaimana seorang yang sudah punya pengalaman yang begitu luar biasa, bertahun-tahun Petrus ini punya profesi sebagai seorang nelayan, dan hampir setiap malam dia bekerja menangkap ikan, tapi hari itu kerjaannya seperti tidak menghasilkan apa-apa. Kerjaannya tidak mendapatkan apa-apa. Benar-benar dia tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin pernah kita mengalami hal yang sama seperti yang Petrus alami. Kita bukannya orang yang malas, kita bukannya orang yang tidak punya pengalaman, kita bukannya orang yang kayaknya nggak ngapa-ngapain. Kita lakukan sesuatu, bahkan kita tahu secara pengetahuan, secara pengalaman yang kita punya, secara ilmu yang kita punya. Kalau ini kita praktekkan, kalau ini kita lakukan secara teori, itu akan menghasilkan. Bukankah ini yang dilakukan oleh Petrus pada waktu itu? Secara teori, kalau cari ikan itu ya malam-malam. Secara teori mereka harus tebarkan jala. Secara teori mereka harus lakukan ini, itu dan sebagainya. Tapi semua teori yang mereka punya dan mereka praktekkan itu, malam itu gagal menghasilkan sesuatu yang mereka cari, yaitu yang namanya ikan. Satu pun tidak bisa mereka tangkap. Dan dari sini kita belajar, Petrus bukan orang yang kemudian dia makan hati, mungkin dia capek juga secara fisik, capek hati juga semalam-malam tidak kerja. Tapi sebelum kamu sudah baca ayat ini, tadi kan kita baca di ayat yang keempat. Tapi kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, Yesus itu datang sama Petrus, itu tidak serta-merta langsung nyuruh bertolak ke tempat yang dalam. Betul? Yesus dia menemukan Petrus ketika dia bahkan sedang membersihkan jalannya. Kenapa? Karena hari itu dia tidak dapatkan ikan, dan ketika Petrus sedang membersihkan jalannya, Yesus datang dan Yesus ngomong sama Petrus, Petrus, aku mau pakai perahumu. Izinkan aku pakai perahu, doronglah itu, bawalah itu ke tempat yang agak ke tengah, supaya orang-orang bisa mendengarkan dari pinggir danau. Dan yang luar biasa, di tengah capeknya Petrus, di tengah kelemahannya Petrus, capek hati mungkin juga fisik juga, karena semalam-malam mereka sudah bekerja keras dan mereka tidak dapatkan apa-apa, itu capeknya double. Pernah nggak saudara kerja tapi dapatkan hasil? Kok kayaknya capeknya itu memuaskan, capek tapi senang, betul? Tapi kalau sudah kerja semalam-malaman, sudah bekerja keras tapi nggak dapatkan apa-apa, itu capeknya double-double. Bahkan sangat mungkin loh, kalau sudah seperti ini jadi sensi. Benar ya? Rasanya kalau ada orang ngomong, wah
langsung gampang terbakar, bukan terbakar rohnya, terbakar emosinya, tapi bersyukur Petrus hari itu dia dalam kondisi yang tidak gampang buat dia. Semalam-malaman dia bekerja tapi tidak buat hasil apa-apa hari itu. Tapi ketika Yesus datang, buat saya Yesus ngomongnya juga seenaknya loh. Aku mau pakai perahumu. Tidak tahu apa Yesus. Kira-kira Yesus tahu gak? Kalau hari itu Petrus baru saja gagal menciptakan rekor di mana dia tidak mendapatkan ikan semalam-malaman. Saya yakin Yesus tahu. Yesus tahu kalau hari itu, saat itu kondisi hati Petrus itu pasti lagi tidak enak. Tapi kok ya Yesus kayaknya dengan sengaja ngomong, aku pakai perahu ya, tolong ya, itu didorong ke tengah ya. Kok ya nyuruh murid-muridnya atau gimana gitu ya. Kok ya Yesus tuh ngomong sama Petrus, pinjam perahu, nanti aku aja yang bereskan deh. Pinjam nanti kalau sudah selesai tak kembali ke tempatnya. Tapi dia sudah pinjam, nyuruh Petrus lagi untuk mendorong ke agak ke tengah. Tapi yang luar biasa, Petrus dia nurut apa kata Yesus pada waktu itu. Bahkan saya percaya, sementara Yesus berfirman, sementara Yesus berkhotbah, dia menyampaikan khotbah pada orang-orang banyak pada waktu itu, Petrus ada di sana. Dan hari itu, telinga Petrus itu mendengarkan apa yang difirmankan oleh Yesus. Dan saya percaya itu menjadi kekuatan yang baru buat Petrus. Amin. Hari ini kalau saudara dalam kondisi lelah, capek jasmani, capek jiwani, capek rohani mungkin, yang namanya manusia kan, ya, engkau ada di tempat yang tepat ketika aku mendengarkan firman Tuhan. Isi dengan firman Tuhan. Karena dari sanalah saya percaya kita akan mendapatkan kesegaran yang baru dalam hidup kita. Tidurnya jadi lebih nyenyak, amin. Rohnya jadi lebih segar. Bahkan dibonusi sama Tuhan rema demi rema untuk kita melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan yang dahsyat dalam hidup kita. Dan waktu itu Petrus dia dengarkan apa kata Yesus. Nah, setelah Yesus selesai, barulah Yesus ngomong sama Petrus, yuk sekarang waktunya Petrus, untuk kamu bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan di sana. Nah, disinilah mulai Petrus mungkin sempat ada argumen buat Yesus. Kami itu udah kerja semalam-malaman Yesus. Kami itu yang ngantuk loh. Kami itu yang capek loh. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Pernah nggak dengar perumpamaan yang Yesus katakan? Kalau punya anak, ada seorang anak ketika dia disuruh sama orang tuanya, dua-duanya nolak, betul? Tapi yang satu benar-benar nggak mau jalan. Tapi yang satu sekalipun pertamanya aras-arasan, tapi kemudian dia melakukannya juga. Mana yang lebih baik dari kedua anaknya? Yesus ngomong, yang tetap melakukannya. Pernah enggak sih kita tuh sebenarnya ya dalam bahasa Ibrani-nya tuh awang-awangan? Pernah enggak mau ke gereja tuh rasanya udah capek loh. Mau berdoa tuh aduh hujan ya, malas banget loh. Mau komsel tuh aduh rasanya aku tuh capek banget. Mau komsel rasanya pengennya sampai rumah tidur dah, sampai besok pagi baru bangun lagi. Pernah enggak sih kalau seperti itu? Mau baca firman rasanya kok aduh malas banget tuh. Bisa jadi itu yang dirasakan Petrus pada waktu itu. Yang ada dalam pikirannya dia, yang ada dalam keinginannya dia cuma segera selesai bersihkan jalan, pulang tidur, nanti malam melaut lagi atau cari ikan lagi dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik atau nasibnya lebih baik daripada hari sebelumnya. Tapi Yesus ngomong bertolak ke tempat yang dalam. Dia ngomong, sajanya aku tidak capek itu. Sebenarnya aku itu sudah mencoba, bukan aku tidak ngapa-ngapain, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Kadang-kadang dalam hidup ini kita perlu memaksa diri. Kita tahu kita capek, tapi ketika engkau tahu itu hari Minggu dan itu waktunya untuk beribadah ke rumah Tuhan, paksalah dirimu untuk datang ke rumah Tuhan. Paksalah dirimu untuk datang ke gereja dan beribadah di sana. Amin. Kadang-kadang ada masanya dalam diri kita tuh ya jenuh, mungkin sudah rasanya capek untuk berangkat kelompok sal atau memimpin kelompok sal. Tapi kita perlu paksa diri kita tetap berangkat datang ke kelompok sal. Mungkin ada kalanya dalam diri kita tuh benar-benar capek baca firman Tuhan, baca Alkitab tuh rasanya aduh berat banget, kok susah banget. Apalagi kayak pas dapat kitab bilangan gitu. Tapi kita perlu memaksa diri kita baca firman Tuhan. Ada kalanya bangun pagi itu sudah berat banget. Bagi beberapa hari ini kan cuaca sangat mendukung untuk tidur atau bangun lebih siang ya. Tapi paksalah diri kita untuk tetap bangun, tekuk lutut di hadapan Tuhan, naikkan tangan di hadapan Tuhan, kita nyembah Tuhan di hari itu.
Karena saya percaya ketika kita memaksa diri kita, dan itu Tuhan yang suruh, saya percaya itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tidak usah fokus sama ikannya terlebih dahulu. Banyak orang fokus sama, ikannya banyak ya, banyak yang tangkap oleh Petrus yang luar biasa. Hari itu dia record bringing mereka, dia dapatkan tangkapan yang belum pernah dia dapatkan sebanyak itu sebelumnya. Semuanya itu engkau bisa dapatkan ketika kau melakukan apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupanmu. Kalau hari itu Petrus dia tidak melakukan apa yang Tuhan suruh, cerita ini tidak akan pernah terjadi. Tapi karena ada seorang Petrus yang dia ngomong sama Tuhan, sekalipun aku capek, sekalipun aku sudah melakukan semuanya, tapi karena Engkau yang menyuruhnya Tuhan, aku akan melakukannya juga. Dan hari itu dia dapatkan tangkapan yang begitu banyak di dalam kehidupannya. Karena itu poin yang selanjutnya saya, yang namanya ketaatan itu harus di atas pengetahuan kita. Petrus itu tahu. Saya yakin buat Petrus itu dia bisa komplain, dia bisa debat sama Yesus. Ini jam untuk menangkap ikan, jam terbaik untuk menangkap ikan itu sudah lewat, sudah terang. Jam terbaik untuk menangkap ikan ya malam hari. Ini sudah siang, sudah tidak ada, sudah bukan jam terbaik untuk menangkap ikan. Secara pengetahuan itu sangat masuk akal. Secara pengetahuan itu sangat betul. Ya, apa yang dikatakan oleh Petrus itu betul. Belum lagi disuruh bertolak ke tempat yang dalam. Apalagi secara pengetahuan, aku sudah nyoba di sana, tuh sudah nyoba. Tidak dapat ikannya di sana. Apalagi sudah terang. Apalagi yang bisa dihadapkan di sana. Secara pengetahuan dia bisa saja mendebat apa perkataan Yesus. Tapi saya percaya yang namanya ketaatan harus kita letakkan bahkan di atas pengetahuan, kemampuan, keahlian kita, pengalaman kita. Selama Tuhan yang suruh, sekalipun itu secara pengetahuan itu tidak masuk akal, secara pengalaman yang kita tahu itu tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan yang suruh, firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Amin. Secara manusia kalau aku yang minta maaf, bisa direndahkan aku. Tapi kalau Tuhan suruh engkau minta maaf, kenapa gak kita lakukan? Secara firman Tuhan mengampuni, kayaknya kok rendah banget aku yang mengampuni. Secara pengalaman, mengampuni dulu malah diakali. Tapi kalau itu firman Tuhan, engkau disuruh mengampuni, mengampunilah. Amin. Secara firman Tuhan mungkin kau menabur, itu berarti apa? Secara firman, secara pengetahuan atau secara logika ketika kau menabur, benih yang kau punya itu akan berkurang. Tapi kalau itu firman Tuhan sementara kau menabur, saya percaya justru Tuhan akan hasilkan buah yang berlipat kali ganda dalam hidup kita. Secara manusia kalau kita tanya orang berbuat jahat sama kita, kalau dia bisa baik sama aku baik sama dia. Tapi kalau dia jahat sama aku bisa lebih jahat daripada dia. Kan seperti itu kalau yang kita pelajari secara dunia. Yang masuk akal seperti itu. Tapi firman Tuhan ajarkan apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tidak masuk akal apa yang disuruh oleh firman Tuhan. Tapi sekali bolehkah saja setiap kita, apapun itu, sekalipun itu bertentangan dengan keinginanku, bertentangan dengan egoku, bertentangan dengan kedaginganku, bertentangan dengan apa yang aku pikirkan. Kalau kau yang menyuruhnya Tuhan, aku akan melakukannya juga. Dan saudara akan lihat seberapa banyak ikan yang bisa menghasilkan, seberapa banyak pengampunan yang kau beri, seberapa banyak kau bisa mendapatkan kasih, seberapa besar kau bisa melihat pemulihan terjadi dalam kehidupanmu. Seberapa banyak tuaian yang bisa kau dapatkan ketika kau melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Amin. Tempatkan ketaatan itu di atas pengetahuan, pengalaman, bahkan keahlian kita. Kenapa? Karena ketika kita melakukan apa yang Tuhan suruh, saya percaya itu akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Hari itu kita baca bagaimana Petrus dia menghasilkan ikan kan? Kenapa? Karena dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Betul? Pernah ingat ceritanya bagaimana ketika murid-murid Yesus ada di danau, badai besar sekali, betul? Ada badai yang kencang sekali, dan ketika badainya kencang sekali, tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Masih kan ceritanya? Dan kemudian murid-murid Yesus berkata, apa itu hantu? Yesus ngomong, bukan aku ini aku, bukan hantu, kata Yesus. Kemudian Petrus ngomong apa? Tuhan, kalau itu betul engkau, itu sama apa? Suruhlah aku jalan di atas air. Dan Yesus ngomong apa? Sini, Yesus, turunlah dari bawah, sini, berjalan ke sini. Yang nyuruh siapa? Yesus. Petrus, dia ngomong dulu, Tuhan, suruhlah aku.
ini pengalaman yang dia dapatkan. Dia ingat pada waktu pertama kali dia disuruh Tuhan dan dia ikut nurut apa kata Tuhan, dan hari itu dia dapatkan ikan berbanyak. Karena itu dia gak lupa, karena dia ngomong sama Yesus, Tuhan, suruhlah aku Tuhan, untuk aku berjalan di atas air. Dan Tuhan ngomong, sini. Dan ketika dia melangkah di atas air, dia sempat berjalan di atas air. Betul? Ketika engkau disuruh Tuhan melangkah, memang seringkali dibutuhkan yang namanya iman. Tapi ketika Petrus dia mulai melangkah, dia mulai menjejakkan kakinya di atas air, dia sempat berjalan di atas air, meskipun kemudian goyah, dan akhirnya dia hampir tenggelam. Dan kemudian Yesus tahu dia. Tapi di sini poinnya adalah, saya percaya apa yang Petrus lakukan ini, kalau Tuhan yang suruh, itu nurut. Amin. Kalau Tuhan suruh, nurut. Ketika Tuhan suruh kau melayani, ayo nurut. Ketika Tuhan suruh kau berdoa, nurut. Tahukah saudara, Tuhan ciptakan kita itu secara kedagingan, tapi kadang-kadang justru daging ini yang membuat kita itu menghalangi kita untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Buat murid-murid yang lain, mungkin mereka tidak dong apa yang dialami oleh Petrus pada waktu itu. Ngapain kamu minta suruh Yesus? Kamu minta Yesus nyuruh kamu turun ke atas air. Tapi yang lainnya tidak sempat mengalami. Tidak ada yang sempat ngicipi jalan di atas air selain Yesus sama Petrus. Tidak ada. Kenapa? Karena dia melakukan apa yang Yesus suruh di dalam kehidupannya. Hari ini juga pesannya buat setiap kita, saudara-saudara. Biarlah bukan hanya terus-menerus menjadi keinginan kita yang kita ngomong sama Tuhan. Bolehkah dalam hidup kita, ketika kau berdoa, kau tanya sama Tuhan, Tuhan, kau mau aku suruh apa? Kau mau nyuruh aku apa, Tuhan? Bukan kita yang nyuruh-nyuruh Tuhan terus. Maukah kita memberikan hati kita sama Tuhan dan ngomong di dalam doa kita, Tuhan, suruhlah aku Tuhan. Suruh ngapain aku Tuhan? Udah, bukan yang disuruh dan kemudian selesai. Dan aku mau nurut, dan aku mau taat. Kalau kita nggak hati-hati, tanpa sadar mungkin kita lebih banyak menyuruh Tuhan dan bukannya membiarkan Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu dalam hidup ini. Betul kan? Tapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita belajar. Kita minta Tuhan seperti Petrus sama Tuhan, suruhlah aku. Suruhlah aku. Bolehkah mulai besok pagi mungkin ketika kita doa, kita ingat firman Tuhan ini, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, suruhlah aku ya. Tuhan, aku mau disuruh apapun. Kalau kita ini hamba-hamba Tuhan, loh ya atau ya? Bukankah dia Tuhan dan kita hambanya? Tapi kenapa kita lebih sering menyuruh Tuhan kita daripada kita minta Tuhan kita menyuruh kita? Dan kita tahu dia Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Yang saya percaya kalau dia suruh sesuatu dalam hidup kita, itu pasti mendatangkan kebaikan. Minta Tuhan untuk nyuruh kita. Dan poinnya juga yang penting adalah ayo. Dan biar apa yang Tuhan suruh itu mendatangkan kebaikan yang nyata dalam hidup kita. Ada amin? Ada amin? Kemudian ada lagi saudara. Ini justru ini kejadian malah mujizat pertama Yesus. Apa mujizat pertama Yesus? Ubah air menjadi anggur di Kana. Ya, waktu itu yang pesan adalah Maria atau mamanya Yesus. Ketika itu singkat kata gini, ceritanya adalah ada pasangan pengantin yang mereka mengadakan pesta pernikahan. Biasanya di zaman itu orang-orang Yahudi kalau mereka mengadakan pesta pernikahan itu 7 hari lamanya. Tapi baru 3 hari persediaan anggur mereka hampir habis. Artinya baru separuh jalan sudah hampir habis. Dan itu akan menjadi aib yang sangat besar buat keluarga Yahudi pada waktu itu. Kalau sampai benar-benar kehabisan anggur, mereka akan malunya minta ampun. Nah, ketika itu Yesus ada dan Yesus diundang ke sana. Nah, ketika Maria dengar, mereka mungkin lagi ribut-ribut, ini sudah habis anggurnya, sudah habis anggurnya. Nah, Maria dengar seperti itu, dia ngomong sama Yesus, ini anggurnya habis, tolong mereka, lakukan sesuatu. Luar biasa, Maria belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Sampai Yesus ngomong, saatku belum tiba lagi. Tapi kemudian dia ngomong gini sama para pelayan pesta. Perkataan yang perlu kita garis bawahi. Dia ngomong, dia titip pesan sama pelayan-pelayan itu, dia ngomong gini, apapun yang Yesus suruh lakukan, perbuatlah itu. Yesus nanti ya, dia ngomong sama pelayan, nanti ya, Yesus ya, anakku ya, dia nyuruh kamu, apapun yang dia suruh, lakukan aja. Sudah, tidak usah banyak tanya, nurut apa yang Yesus suruh lakukan. Dan
Setelah itu Yesus nyuruh mereka apa? Yesus menyuruh para pelayan-pelayan apa? Untuk isi air dalam tempayan. Betul? Dan tempayan ini adalah tempat untuk mencuci kaki pada waktu itu. Disuruh isi air. Sampai di situ masih oke, tidak ada masalah buat mereka ngisi air. Ya sudah lah, mungkin mau dipakai buat cuci kaki orang banyak dan sebagainya. Tapi perkataan Yesus selanjutnya itu yang lebih nggak masuk akal. Yaitu apa? Yesus ngomong apa? Setelah kami isi penuh airnya, kamu cedok air itu, air dalam tempayan yang buat cuci kaki itu, kemudian bawa air itu kepada pemimpin pesta supaya dia bisa mengicipi air kobokan itu. Sampai di situ kan sudah nggak masuk akal apa yang disuruh sama Yesus. Tapi saya percaya pelayan-pelayan itu dia mengingat apa yang diucapkan oleh Maria, apapun yang disuruh oleh Yesus, perbuatlah itu. Saya nggak tahu, mereka mungkin di belakang mereka ngomong, siapa sih mau duluan? Kamu duluan, kamu duluan, kamu duluan. Ya kalau mereka kasih anggur buat pemimpin pesta nggak apa-apa lah. Ini yang dikasih sama mereka air cuci kaki dikasih buat pemimpin pesta. Kan itu berisiko buat mereka, bisa dipecat mereka kalau tahu. Benar nggak? Bisa dipecat mereka. Tapi sekali lagi mereka ingat apa perkataan Maria. Mereka melakukan tepat seperti apa yang disuruh oleh Yesus. Dibawa ke pemimpin pesta. Bayangan saya itu para pelayan itu juga deg-degan. Ini kalau diminum terus airnya jadi seperti apa? Ini mereka bisa dimaki-maki. Tapi kita ngomong, pemimpin pesta tidak tahu kalau itu air dari tempayan dari baju kaki, tidak tahu. Ditulis dalam Alkitab. Pemimpin pesta itu tidak tahu bahwa air itu diambil dari tempayan itu. Tapi kemudian dia datang kepada mempelai pria, dia ngomong, kamu ini luar biasa, orang lain anggur yang kurang baik disimpan di belakang, yang duluan yang bagus-bagus dikasih di depan, baru yang kurang baik anggur yang dikasih ke belakang. Tapi kamu menyimpan anggur yang terbaik di belakang. Dia tidak tahu kalau yang dia minum itulah air baju kaki awalnya. Tapi jadi justru anggur terbaik yang pernah dia minum. Kita lupa peran para pelayan-pelayan ini yang melakukan apa yang Yesus suruh. Tanpa pelayan-pelayan yang mengikuti apa yang Yesus suruh, tidak ada mujizat air jadi anggur yang kemudian jadi cerita luar biasa. Betul? Karena mungkin secara manusia, ngapain ini? Ini perbuatan gila. Melakukan seperti itu ngapain? Wah, malah bisa bikin kacau karya kita dan seterusnya. Tapi saya bersyukur pelayan-pelayan itu mereka melakukan apa yang Yesus suruh. Hari ini belajar dari pelayan-pelayan itu, apapun yang Yesus suruh, perbuatlah itu. Apapun yang Yesus minta kita untuk lakukan, lakukanlah itu. Kau bisa melihat air itu bisa diubah menjadi anggur. So, bisa baca dalam Alkitab, ada banyak hal yang tidak masuk akal yang Yesus suruh. Orang kusta masih kan? Lalu kusta kok malah disuruh menemui para imam, betul? Tapi di tengah jalan malah mereka sembuh. Kalau mereka tidak, wah enggak, aku pulang weh. Ngapain? Sudah kusta malah disuruh menemui imam-imam, malah kita mempermalukan diri kita sendiri. Tidak ada ceritanya 10 orang kusta itu sembuh semuanya, meskipun hanya satu yang boleh. Karena mereka melakukan apa yang Yesus suruh. Akhirnya mereka mengalami mujizat kesembuhan. Ada banyak hal yang tidak masuk akal yang disuruh Yesus oleh orang-orang itu. Tapi ketika mereka mau melakukan apa yang Yesus suruh, disitulah awal mereka mengalami mujizat di dalam kehidupannya. Disitulah awal mereka mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Seringkali kita berdoa sama Tuhan, kita nyuruh-nyuruh Tuhan, dan kita mengatur-ngatur Tuhan. Tuhan kalau mau melakukan mujizat itu seperti apa yang aku bayangkan Tuhan. Bu ya, sekali-kali kita tanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk aku bisa mengalami kuasa Tuhan dalam hidupku. Bukan kita yang menentukan, tapi biarlah Tuhan yang menyuruh kita, dan kita melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Dan seringkali apa yang Tuhan suruh itu ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita. Karena itu yuk baca Alkitab, baca firman Tuhan. Di sana ada banyak hal yang Tuhan mau kita bisa lakukan dalam hidup ini. Dan saya berdoa saudaraku sungguh-sungguh, engkau mengalami kuasa Tuhan. Amin. Engkau mengalami jamahan Tuhan dalam hidup. Saya boleh minta main musiknya juga kembali. Dan saya berdoa saudara malam hari ini setiap kita seperti kita bisa belajar untuk meletakkan ketaatan itu di atas segalanya. Saya tahu kadang-kadang taat itu bukan satu hal yang mudah. Ada kalanya mungkin kita harus taat tanpa kita belum ngerti apa maunya Tuhan. Kita belum tahu apa rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kita.
tapi taatlah saja. Karena itulah yang bisa mendatangkan rencana Tuhan digenapi sempurna dalam hidup kita. Amin. Mau belajar taat, mau berjuang taat, sekalipun tidak mudah ya. Bila kita bisa mengalahkan pertandingan kita ikut apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita semua. Mungkin sudah pernah melakukan dan belum berhasil. Aku sudah ngampuni, aku sudah kerja seperti ini, aku sudah lakukan ini loh, tapi belum ada hasilnya. Tapi kalau Tuhan yang menyuruhku, aku akan melakukannya lagi. Dan saya percaya pasti hasilnya beda. Hasilnya beda. Apa yang Petrus lakukan dengan perahu yang sama, dengan cara yang sama, dengan teman-teman yang sama, mungkin dengan cara yang sama, metode yang sama, tapi ditambah dengan Yesus yang ada di dalam perahunya, hasilnya jauh berbeda. Dan bila hari ini Yesus yang kita sembah itu dia dilibatkan sungguh-sungguh dalam hidup kita, bukan hanya jadi pajangan, tapi Yesus menjadi pribadi yang dilibatkan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa sejenak sebelum kita menyembah Tuhan. Dan terima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Biar hati yang taat itu ada di setiap kami Tuhan. Kuasa kasih karunia Tuhan dalam hidup kami itu sempurna dan dahsyat Tuhan. Biar kami menjadi hamba yang taat kepada setiap apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup kami. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati hambamu, berkati anak-anakmu tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa.